Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal semuanya. Namaku Regita Darmansyah, umurku 25 tahun dan saat ini aku tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Dan aku adalah bagian dari anggota Moon Academy Official. Dan hari ini aku akan mengikuti event Kreativitas Tanpa Batas dari Moon Academy Official. Namun sebelum nanti kita berbincang lebih jauh lagi, nanti aku juga akan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman. Sebelumnya aku ingin bertanya terlebih dahulu nih sama teman-teman. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak, kenapa sih kok aku gak pernah bisa ya menyelesaikan masalah konflik batin yang ada di diri aku dengan baik? Kenapa ya masalah kok ada aja terus datang setiap hari, semakin rumit, semakin susah untuk ditaklukkan masalah itu, dan pada akhirnya kalian nyerah, nggak punya solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Teman-teman, sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi terus-menerus, setiap hari ada, dan bahkan kamu gak pernah bisa sekalipun menyelesaikan masalah itu, semakin bertambah banyak, semakin rumit, ternyata itu sangat bahaya loh buat kesehatan mental teman-teman semua. Karena apa? Perasaan seperti itu, pikiran seperti itu akan membuat kalian itu ngerasa kayak, kok aku gak berguna banget sih, aku insecure, aku overthinking setiap hari. Jadi kalian tuh ngerasa stres dan akhirnya bingung, kenapa ya, kok aku kayak gini, kok aku gak bisa sih kayak teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, sebenarnya masalah-masalah seperti itu, kegelisahan seperti itu pernah dibahas oleh salah seorang ahli psikologi asal Austria. Beliau bernama Sigmund Freud. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu ya, sudah kenal siapa itu Sigmund Freud. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kok manusia terkadang susah sekali menerima kenyataan dalam hidup ini. Kenapa ya kok kayak sukar sekali menyelesaikan masalah yang ada di hidup ini. Tentunya kita akan membahas semua itu dengan pendekatan teori dari Sigmund Freud. Tentunya seperti yang aku bilang tadi ya, teman-teman barangkali masih ada yang belum tahu siapa itu Sigmund Freud. Jadi beliau adalah seorang ahli psikologi asal Austria. Beliau lahir pada tahun 1856 dan beliau sangat terkenal dengan penemu dan juga bapak dari aliran psikoanalisis. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu aliran psikoanalisis? Jadi aliran psikoanalisis adalah sebuah aliran psikologi klasik yang sangat populer pada masanya, bahkan sampai saat ini di tahun 2023 aliran itu masih digunakan oleh para ahli psikologi. Wow, bisa dibayangkan ya sudah berapa lama tapi itu masih sangat populer sampai saat ini. Jadi teori psikoanalisis ini menyatakan bahwa manusia itu mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, dan juga ingatan alam bawah sadar. Teman-teman di sini mungkin gak asing ya dengan kalimat manusia itu tercipta dari alam bawah sadar manusia itu sendiri. Pernah dengar kata-kata itu, kalimat itu. Nah teman-teman, itu pun yang mencetuskan atau yang membuat teori itu adalah aliran psikoanalisis itu dari Sigmund Freud. Jadi aliran psikoanalisis itu percaya bahwa seluruh tingkah laku manusia itu berawal dari alam bawah sadarnya. Jadi alam bawah sadarnya yang mendorong setiap manusia untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan dalam hidupnya. Entah itu kebaikan, kesalahan, keburukan, hal-hal yang apapun yang dikerjakan manusia dalam hidupnya itu adalah perintah dari alam bawah sadar kita yang tentunya membentuk sifat dan juga kepribadian kita. Wow, jadi itu semua ya dari alam bawah sadar kita. Dan tentunya Sigmund Freud juga sudah mencetuskan 3 komponen kepribadian manusia. Yang pertama itu ada id, ego, dan juga super ego. Katanya ya, kata Sigmund Freud ini loh guys, kita itu manusia terbentuk dari 3 komponen itu yang saling berdinamika dan juga kadang kontradiktif juga gitu. Jadi kalau nanya
Siapa sih Regita? Regita adalah gabungan dari id, gabungan dari ego, dan juga gabungan dari super ego. Jadi setiap diri manusia sudah dipastikan memiliki 3 komponen kepribadian ini. Wow, boleh ya kita bahas satu persatu apa itu id, ego, dan super ego. Jadi setiap manusia, kita, Regita, kalian itu mempunyai id. Id adalah alam bawah sadar kita, insting, naluri, nafsu terdalam yang ada di tubuh kita yang sudah ada sejak saat kita lahir. Itu sendiri itu adalah kayak lebih ke kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Pokoknya itu tidak mementingkan apapun, pokoknya kepentingan itu harus terpenuhi gitu. Dan membuat senang kita. Dan ini tidak memiliki aturan dan norma-norma. Jadi dia tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Pokoknya apapun kebutuhanku harus segera terpenuhi. Itu id. Dan kita ada ego. Ego itu juga salah satu komponen kepribadian yang ada di diri kita. Semua orang itu pasti punya ego. Ego adalah kemauan, keinginan yang ada di dalam tubuh kita dan relevan dengan realita yang ada. Jadi kalau tadi kita punya kebutuhan, lanjut kita punya keinginan. Selain kebutuhan kita punya keinginan atau ego. Ego adalah diri kita. Jadi sebetulnya ini sangat berkesinambungan. Dan tentunya yang terakhir ada super ego. Super ego yang menjadi pembatas, jembatan untuk kita mewujudkan id dan juga ego gitu. Jadi super ego ini berperan sebagai norma dan aturan yang ada di tubuh kita. Jadi super ego ini yang mempunyai batasan-batasan apa aja yang gak boleh kita lakukan, apa aja yang harus kita lakukan. Itu adalah super ego. Jadi super ego yang menjadi jembatan keduanya untuk bisa dilakukan tapi sesuai dengan realita yang ada, begitu loh. Misal nih ya contohnya, itu kan kebutuhan. Kita lapar, butuhnya apa? Makan kan? Oke, kita akan makan. Nah, kita punya ego. Ego kita ingin makan seblak, ingin makan bakso, ingin makan ini itu tanpa memikirkan apapun. Bahkan dia tidak memikirkan kesehatan dia sendiri. Dia tidak memikirkan, misal nih kita nggak punya uang tapi kita pengen makan. Ya ini dengan mencuri aja dia bakalan ngelakuin kalau si ini. Nah si ego ini kan dia juga nggak tahu ya. Dia yang tahu adalah keinginan. Dia akan merespon si ini. Tapi dengan dibatasi oleh norma dan aturan, yaitu si super ego ini yang menjadi pembatas gitu, yang menjadi pembatas. Jangan, kamu nggak boleh makan dulu, kamu kan tadi habis makan, nanti perut kamu kembung, nanti kamu sakit, kamu nggak boleh makan pedas, nanti kamu apa kayak gitu. Nah sebenarnya ya teman-teman ya, itu jadi ketiga komponen ini saling berkesinambungan. Yang satu adalah kebutuhan, yang satu adalah keinginan, dan yang ketiga ini adalah yang menjadi norma dan aturan dari penyambung kedua komponen ini. Ketiganya memiliki karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain, dan tentunya setiap manusia memiliki id, ego, dan super ego. Tetapi mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, terus kalau misalnya setiap manusia mempunyai 3 komponen kepribadian yang sama, kenapa banyak kriteria manusia, kenapa banyak sifat-sifat manusia yang berbeda? Nah teman-teman, kenapa kita mempunyai kepribadian yang berbeda sedangkan kita mempunyai komponen yang sama? Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, id itu kan komponen yang sejak lahir kita sudah punya. Sedangkan ego dan super ego itu lahir ketika kita menjalani proses kehidupan. Jadi mereka ada itu ketika kita menjalani proses kehidupan. Terus kalau ada yang nanya, kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang yang overthinkingnya lebih dari orang lain? Ada yang orang insecurean atau apa? Kita lihat deh dari memori masa lalunya, dari pengalaman hidupnya di masa kecilnya. Dia waktu kecil punya pengalaman balita yang ideal atau tidak, punya pengalaman proses kehidupan waktu kecil tuh ideal atau tidak, 3 komponen ini terpenuhi atau tidak gitu loh.
Kalau misalnya memang tidak, pasti itu kan sangat menghambat. Kayak misalnya nih, kalau tadi yang super ego itu, dia kan itu terbentuk dari norma dan aturan yang berlaku dari masyarakat, dari orang tua nih. Paling pertama kita lahir kan pasti diasuh oleh orang tua ya. Nah, kalau misalnya anak itu yang berbeda tadi, dia lahir terus dia nggak punya orang tua, atau mungkin orang tuanya broken home dan dia tidak mendapat pengawasan yang penuh dari kedua orang tuanya, itu sangat berpengaruh karena nanti dia tuh terbiasa buat jadi manusia yang urakan tanpa norma dan aturan, dan itu sangat mempengaruhi kepada egonya, keinginan. Terus kayak dia semua keinginan yang untuk memenuhi kebutuhan itu dia akan capai dengan cara apapun tanpa memikirkan batasan-batasan yang ada, karena dia tidak pernah mendapatkan itu sebelumnya, begitu. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, kenapa sih kok kita kayak sukar sekali ngerasa kenapa kita nggak bisa gitu memenuhi semua permasalahan-permasalahan, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita. Kenapa malah semakin rumit, semakin besar, semakin gak bisa, nyerah, insecure, gak percaya diri, overthinking semua. Why? Kenapa? Itu karena dari kita tidak memiliki 3 komponen ini yang sempurna gitu. Jadi mungkin ada salah satunya yang kurang, mungkin ada salah satunya yang tidak tercapai, mungkin ada salah satunya yang tidak make sense, akhirnya berakibat pada ego kita yang ditinggikan gitu. Ego kita yang kayak udahlah, apalah gitu. Jadi itulah dia, kalau misalnya kita memang tidak mempunyai latar belakang ketiga ini, masa kecil yang ideal, itu sangat berpengaruh sekali loh teman-teman. Sebenarnya memang wajar aja ya kayak kita ngerasa insecure atau apa, tapi memang balik lagi itu nggak bagus sama sekali buat kesehatan mental kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di sini, it's okay, nggak apa-apa. Sesekali kamu marah pada diri kamu sendiri, kecewa pada diri kamu sendiri, ngerasa lelah, ngerasa pengen nyerah, it's okay, nggak apa-apa. Itu wajar banget, wajar, sangat manusiawi, dan aku yakin setiap manusia di dunia ini pernah rasain itu. Tapi balik lagi, jangan biarkan permasalahan-permasalahan itu, pikiran-pikiran itu, keinginan apapun itu yang tidak sesuai sama norma dan aturan, jangan biarkan dia menggerogoti tubuh kalian sehingga akhirnya mental kalian yang terkena gitu. Terus kalau misalnya kalian harus bisa belajar dari pengalaman hidup yang sudah ada, it's okay, nggak apa-apa kalau kamu tidak mempunyai masa kecil yang ideal dalam artian seperti tadi ya, mempunyai aturan-aturan, dipenuhi dengan kasih sayang, diberikan hak yang adil untuk seorang anak gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa terus belajar. Proses hidup kalian panjang, dan ketika kalian menemukan norma-norma itu setelah besar, jangan pernah kalian melampiaskan. Kayak misal kalian berbuat salah walaupun kalian sudah tahu mana yang benar dan baik, tapi kalian masih melakukan kesalahan karena kalian melampiaskan, waktu kecil aku kayak gini, waktu kecil itu cuma pembelaan diri kalian aja buat ngelakuin kesalahan, tapi tidak untuk membenarkan sesuatu yang salah. So, teman-teman semua yang ada di sini, aku harap kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa perbaiki lagi 3 komponen kepribadian yang ada di diri kalian, supaya kalian bisa melangkah lebih lanjut, lebih depan lagi untuk bisa berinteraksi satu sama lain dengan yang lainnya gitu. Aku harap kalian bisa memperbaiki apapun kekurangan yang ada di diri kalian, mulai bisa menerima diri sendiri, jangan pernah merasa insecure. Kalian harus tetap optimis apapun keadaannya. Aku yakin setiap manusia itu punya potensinya masing-masing yang bisa dia terus kembangkan gitu. Jadi apapun yang kamu rasa itu adalah kekurangan kamu,
Gak apa-apa, kita bisa perbaikin satu persatu. Kuncinya adalah kalian harus terus ngobrol sama orang lain, sharing, berbagi wawasan, biar kalian juga tidak ngerasa ini kenapa sih kayak gini sendiri, pusing sendiri, stres sendiri. Kalau kamu butuh curhat, karena itu sangat penting. Dan Sigmund Freud juga pernah bilang ya, mereka itu mencetuskan, Sigmund Freud dan juga gurunya Breuer menciptakan metode untuk penyembuhan pasiennya, karena dulu mereka mempunyai pasien yang kebetulan penyakit psikologi ya, sudah sangat akut, yaitu histeria. Mungkin kalian bisa nanti searching apa itu penyakit histeria. Itu penyakit yang sudah sangat lebih dari depresi, lebih dari stres berat gitu, dan sampai mengganggu penglihatannya, indera, peraba dan lain-lain itu sampai sudah terganggu. Dengan apa mereka menyembuhkannya? Ngobrol, talking about anything. Pokoknya ngobrol, jelaskan apa yang sedang menjadi permasalahan kalian. Lama-kelamaan itu akan sembuh, dan itu sudah terbukti dari Sigmund Freud, muridnya Sigmund Freud dan juga Breuer. Mungkin kalian juga bisa aplikasikan itu jika misal kalian sekarang sedang di posisi seperti itu, insecure, overthinking dan lain-lain. Kalian bisa sedikit cerita sama siapapun, ibu kalian, teman kalian, atau siapapun yang kalian percaya bisa memberikan solusi atau menjadi pendengar yang baik untuk kalian. So, itu yang bisa saya jelaskan, saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Pokoknya segala kebaikan semoga menyertai kalian. Please sayangi diri kalian sendiri supaya kalian juga bisa menyayangi orang lain. Thank you semuanya. Saya Regita Darmansyah. Sekian, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.